warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Rosman, Jurnalistik Vkom Unisba Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi Massa Lembaga Pers Mahasiswa. Studi kasus terhadap Lembaga Pers Suara Mahasiswa Unisba periode 2019-2020. Pada penelitian ini, saya dibantu oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Kiki Zakiah, Dr. Anda, MSI. Yang pertama ada konteks penelitiannya. Penelitian ini itu berdasarkan atas 3 aspek. Yang pertama strategi komunikasi dengan pers mahasiswa dan objeknya itu suara mahasiswa. Kenapa saya pilihnya strategi komunikasi dari pers mahasiswa? Karena secara umum itu udah jelas ya perbedaan antara pers mainstream atau yang biasa dengan pers mahasiswa dari segi kuantitas ataupun kualitas yang dihasilkan dan juga dari segi kepentingan dan lain-lainnya. Nah, kenapa yang dipilih di sini suara mahasiswa? Karena di Bandung sendiri khususnya SM itu merupakan salah satu media mahasiswa yang berpengaruh gitu. Pada 2015 sendiri SM pernah menjadi sekjen dari ada namanya Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung, dan tahun 2019 di mana penelitian ini dilakukan, SM menjadi koordinator wilayah di Bandung sendiri gitu dari si FKPMB ini. Nah, pertanyaan penelitian dari penelitian ini ada 3. Pertama, bagaimana pers SM ini memberikan informasi pada halayak. Yang kedua, konsep media massa dari pers mahasiswa. Yang ketiga, alasan dari konsep media massa itu sendiri. Lalu, ini ada kerangka pikirannya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi, panahnya ini kembali lagi ke atas karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jadi si kerangka pikirnya ini harus sirkuler gitu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi pengumpulan datanya itu dengan cara wawancara mendalam dan juga observasi langsung. Jadi observasinya itu melalui media massanya dan juga gimana sih ngelihat si SM cara kerjanya itu. Jadi di observasi secara langsung. Nah, dari temuan di lapangan, jadi secara garis besarnya proses penyampaian informasi di SM itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua produksi, dan ketiga pasca produksi. Di tahapan praproduksi ini jadi langkah paling awal, jadi ada yang namanya brainstorming. Jadi di sini ada 3 divisi di SM itu. Yang pertama divisi redaksi, yang kedua litbang, dan yang ketiga perusahaan. Jadi brainstorming ini pengumpulan ide dari tiap divisi dulu sebelum akhirnya nanti disampaikan di rapat umum. Di rapat umum nanti hasil yang disampaikan dari proses brainstorming ini disampaikan ke seluruh anggota yang mana di sini dari redaksi itu apa sih gimana produk-produk yang mau dihasilkan itu nantinya. Terus kalau dari perusahaan nanti si lebih ke publikasinya, dan kalau dari litbang itu sendiri isu-isu yang akan diangkatnya. Langsung ke tahapan yang kedua itu ada eksekusinya yang terlebih ke divisi redaksinya yang memproduksi si produk jurnalistiknya sendiri. Terus di litbang juga ada kayak pengolahan data yang berbentuk produk jurnalistik juga. Terus dari perusahaannya itu fokusnya ke pengemasan akhir dari si produk itu sendiri. Nah, dari yang terakhir ada pasca produksi, di mana si hasil dari isu yang sudah dilempar ke si masyarakat, di mana di sini masyarakat Unisba itu dilihat sih responnya kayak gimana sih, ada perubahan apa sih kayak gitu-gitunya. Itu dilakukan oleh ketiga divisi tadi. SM sendiri itu mempunyai media sosial yang aktif, diantaranya Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Nah, semua media sosial itu sebenarnya fungsinya cuma satu, yaitu untuk mengarahkan si halayak ke websitenya, karena produk utama dari si SM ini itu websitenya sendiri. Dan yang di sini yang membedakan dengan si media massa pada umumnya atau media mainstream itu, jadi SM ini apa ya, lebih friendly gitu sama si halayaknya, mungkin karena si cakupannya lebih sedikit juga. Penelitian ini disokong sama teori ekologi media McLuhan, di mana McLuhan ini menggambarkan media ini punya 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama media mengikuti setiap tindakan dalam masyarakat. Nah,
ini itu sedang diupayakan oleh si SM ini melalui media sosialnya tadi. Terus yang kedua, media memperbaiki persepsi masyarakat dalam organisasi pengalaman tersebut. Nah, itu jadi si fitur-fitur di media sosial tadi sering dipakai untuk berkomunikasi dua arah dengan si halayaknya. Jadi bisa tahu nih, bahwa di masyarakat lagi ada keresahan dan apa-apanya. Jadi bisa mengorganisasikan pengalaman tersebut menurut poin nomor 2 ini. Terus yang ketiga, media menyatukan seluruh dunia, di mana dunia di sini merupakan apa ya? Kalau dari SM sendiri, simulasi dunia itu merupakan lingkup Unisba itu sendiri. Jadi nggak dipandang oleh misalkan nih dia mahasiswa atau dia tenaga didik, jadi semua disatukan melalui satu pemberitaan yang sama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.